Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah lelaki tua berwajah abu-abu yang tampak rendah hati itu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan sopan bertanya, "Pak tua ini seharusnya adalah tetua dari suku-suku emas menelan tikus, kan?" Pegunungan mata surga memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk masuk, namun kekuatan pria tua ini di depannya telah melampaui batas ini. Sepertinya dia bukan seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh pegunungan mata surga adalah wilayah emas menelan suku tikus. Kemungkinan orang ini adalah seseorang dari suku emas menelan tikus. Pria tua berjubah kelabu itu terkejut setelah mendengar ini. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat ke Xiaoyan sekali sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatan teman kecil memang sangat bagus." Xiaoyan tersenyum. Setelah mengingat apa yang Nalan Yanran telah katakan padanya sebelumnya, Xiaoyan secara alami tidak akan mengatakan apa-apa untuk menyinggung anggota suku menelan maus emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan memiliki posisi tinggi di klan. Sepertinya orang itu akan menderita karena menyinggung perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiaoyan. Aku telah sembrono untuk mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga Pak Tua tidak akan menyalahkan aku. Xiaoyan tersenyum. Sebuah botol batu giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa pils Ki Mending. Meskipun aku tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak ada apa-apanya di mata Pak, mereka memiliki efek yang sangat bagus ketika digunakan untuk memulihkan doki seseorang. Ki Mending Pil adalah pil obat jenis tier 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek memungkinkan Do Huang atau Do Zong untuk memulihkan doki mereka pada tingkat yang lebih cepat, dan dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi yang dapat diperluas. Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut saat melihat aksi Xiaoyan ini. Namun, matanya yang sipit langsung bersinar ketika dia mendengar nama Ki Mending Pil. Obat pil bahkan lebih langka dari perspektif Magical Beast karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa Magical Beast mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, mereka terlalu sedikit jumlahnya. Ki Mending Pil ini mungkin tidak memiliki tingkat yang sangat tinggi, tetapi efeknya dengan cepat memulihkan seseorang. Doki menyebabkan pria tua berjubah abu-abu itu tertarik. "Hihi, bocah kecil, aku merasa kau sangat menyenangkan ketika aku pertama kali melihatmu." Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia tanpa basa-basi menerima botol batu giok dari Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Aku juga akan membantu kamu menghapus beberapa hal yang merepotkan ini." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kelabu itu dan dengan hormat berkata, "Dalam hal ini, terima kasih Pak Tua. Aku yang dulu adalah Jin Gu. Jangan panggil aku apapun Pak Tua." Orang tua yang berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu adalah seorang alkemis, kan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa." Xiaoyan ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus ketika sampai pada penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut mengangguk.
Hihihi, alkemis. Benda ini benar-benar terlalu langka. Cahaya aneh melintas di mata Jin Gu ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk lebih dulu." Gadis kecil rubah putih ajaib itu tidak memiliki masalah melewati labirin. Namun, masih ada sejumlah penghalang jika kamu ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tenang, aku yang lama bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Aku akan memberitahu yang lain untuk berhati-hati terhadap kamu. Hati Xiao Yan bersukacita setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak kalah dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku emas menelan tikus. Karena Xiao Yan telah memperoleh apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jin Gu, dia berbalik dan memasuki pintu pohon. Jin Gu tanpa sadar membelai jenggotnya saat dia melihat Xiao Yan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran mendalam sementara dia dengan lembut bergumam, "Anak kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kami. Jika mungkin, kita akan dapat menyimpan cukup banyak masalah." Xiao Yan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun untuk menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diresapi oleh lapisan kabut tebal yang tidak bisa tersebar. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat daripada kabut di pegunungan. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa terganggu adalah bahwa kabut di tempat ini tidak dapat ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika itu tersebar, tampaknya dipenuhi dengan obstruksi besar, sehingga sulit untuk mencapai penyelidikan. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiao Yan dengan tulus menyapukan pandangannya ke sekelilingnya saat dia dengan lembut berkata. Xiao Yan tiba-tiba merasa tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran ditularkan dari sampingnya, "Tidak perlu panik. Ini aku." Lengan tegang Xiao Yan perlahan rileks. Tatapannya mengikuti arah di mana suara itu berasal dan melirik. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditularkan dari tangannya jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat. Labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kita berdekatan, kita masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan rubah putih ajaib memimpin jalannya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan-lahan diteruskan, sadar akan keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hatinya bersukacita sedikit. Untung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Kalau tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Kabut tebal merasuki labirin sementara sentuhan lembut dari tangannya muncul seolah-olah seseorang menyentuh batu giok berkualitas tinggi. Perasaan yang lembut dan menyenangkan menyebabkan seseorang merasa tidak mau berpisah dengannya. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan tanpa sadar bergoyang. Namun, perasaan semacam ini dengan cepat ditekan oleh Xiao Yan saat itu muncul. Dia segera menundukkan kepalanya karena malu, dan membiarkan Nalan Yanran menariknya saat mereka perlahan maju. Kemajuan tenang ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum Xiao Yan merasakan bahwa kabut di sekitarnya tampaknya secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kami akan meninggalkan labirin. Di samping Xiao Yan, Nalan Yanran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Yanran baru saja terdengar ketika angin bertiup. Kabut tebal di sekitarnya sangat berfluktuasi.
Mereka dengan cepat mundur dan adegan di sekitarnya perlahan muncul. Puncak gunung yang tampak sangat megah muncul di depan Xiao Yan dan Nalan Yanran. Pada saat ini, mereka berdua berada di bagian bawah titik tengah. Tikus raksasa yang ditutupi oleh rambut emas berulang kali berkeliaran di kedua sisi jalan gunung yang agak curam. Ini harus menjadi suku emas menelan tikus. Jangan menyakiti mereka. Kalau tidak, itu pasti akan membuat suku emas menelan tikus muram. Mata cantik Nalan Yanran melihat ke tikus besar berwarna emas saat dia mengucapkan sebuah pengingat. Ya, Xiao Yan memiringkan kepalanya. Ayo pergi. Titik setengahnya adalah di mana pegunungan mata surga berada. Setelah itu akan ada beberapa pos pemeriksaan bahwa suku emas menelan tikus suku telah ditempatkan. Hanya dengan berhasil melewati mereka, orang akan dapat mencapai kolam darah surgawi di puncak. Nalan Yanran memeluk rubah putih sementara jarinya menunjuk ke tengah-tengah gunung saat dia tersenyum manis. Pegunungan mata surga. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia mendengar ini. Tempat ini adalah pegunungan mata surga yang disebutkan Tang Ying. Selain itu, dia mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di sana. Sepertinya dia berbicara tentang bekerja sama untuk lulus dari pos pemeriksaan. Mungkin ada cukup banyak orang yang hadir di sana. Pos-pos pemeriksaan yang ditemui suku emas menelan tikus cukup sulit. Meskipun mereka yang tiba di sini tidak lemah, cukup sulit jika seseorang ingin menerobos mereka. Nalan Yanran tertawa. Xiao Yan juga tersenyum. Ada panas yang berapi-api di matanya saat dia tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Kami tidak boleh membiarkan orang lain menempati 8 tempat di depan kami. Jari kaki Xiao Yan menekan tangga batu yang curam setelah kata-katanya terdengar. Dengan segera, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat bergegas ke tengah gunung. Nalan Yanran segera mengikuti di belakangnya. Bagian tengah dari pegunungan mata surga adalah bangunan yang sangat luas. Bangunan ini dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak gunung mata surga di satu sisi bangunan. Namun, bagian depan tangga batu saat ini dijaga oleh beberapa suku emas menelan tikus manusia bertubuh. Ada hampir 20 sosok manusia yang berkumpul di gerbang jauh dari tangga batu. Mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok berukuran berbeda. Beberapa dari mereka sendirian, beberapa di antaranya bertiga sementara beberapa dari mereka berada dalam kelompok yang lebih besar. Orang-orang ini tersebar di gerbang dan saling berbisik. Saat melakukan itu, tatapan mereka berulang kali menyapu menuju jalan curam yang mengarah ke gerbang. Berdasarkan waktu, labirin harus ditutup. Setelah waktunya habis dan labirin ditutup, sudah waktunya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Sosok penuh warna, yang sangat menarik perhatian di kerumunan manusia dengan aura burung apinya yang mulia, dengan mudah menjadi salah satu karakter utama yang hadir. Wanita ini secara alami adalah Nona Feng dari Paviliun Petir Angin. Sementara dia secara acak berbicara dengan seseorang di sampingnya, mata cantik wanita berbaju warna ini berulang kali menyapu ke arah tangga batu. Sudut mulutnya berisi ejekan samar. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia memang melebih-lebihkan orang itu. Itu tidak terduga bahwa ia tidak dapat mencapai pegunungan mata surga ini. Gong. Suara gong perlahan terdengar di atas bangunan sementara sosok yang agak kecil, perlahan keluar. Tatapannya menyapu tempat acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara yang agak lemah, "Waktu habis, biarkan upaya untuk menerobos pos pemeriksaan dimulai." Wanita berpakaian penuh warna itu benar-benar menarik tatapannya ketika dia mendengar orang ini membuka mulutnya. Tampaknya orang itu hanya mengandalkan semangat yang kuat seperti yang dia harapkan. Namun,
Keuntungan itu benar-benar tidak ada di pegunungan mata surga ini. Suara angin yang berembus muncul ketika tatapan semua orang bergeser. Dengan segera, dua sosok meluncur dari tangga batu seperti dua anak panah. Setelah itu, mereka terus mendarat di gerbang. Tawa dingin dan cerah secara acak dipancarkan. Maaf, aku sudah sampai beberapa saat. Semoga, aku tidak mengganggu pos pemeriksaan yang lewat, kan? Mata cantik dari wanita berpakaian penuh warna memadat setelah mendengar tawa ini. Dia perlahan memutar kepalanya dan melirik wajah muda yang tersenyum. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tak henti-hentinya di atas langit kota Tian Bei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sesaat tenang. Banyak tatapan yang samar-samar membawa sebagian syok ditembak ke arah asal suara itu. Raungan itu secara alami telah mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan ombak setelah gelombang seruan. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal sebelum akhirnya berhenti di atas keluarga klan Hong. Ini sebenarnya Hong Tianxiao. Tanpa diduga, dia juga telah diaduk kali ini. Xiaoyan itu kemungkinan akan bernasib sial kali ini. Itu Hong Tianxiao dikabarkan menjadi bintang 5 Dozong. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun dari paviliun petir angin. Meskipun Xiaoyan memiliki bantuan boneka, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan dua elit Dozongs. Xiaoyan mengabaikan percakapan pribadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit menegang. Jika dokter peri kecil telah berada di sini atau jika Tian Huo Zunze terjaga, dia tidak perlu takut akan leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantu besarnya telah dipisahkan darinya sementara yang lain sedang terlelap. Xiaoyan benar-benar mengalami kesulitan mengalahkan dua elit Dozongs hanya dengan mengandalkan boneka setan bumi kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 3 api surgawi namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan melemah. Tempat ini adalah wilayah klan Hong. Selain itu, ada keberadaan paviliun petir angin 500 km jauhnya. Sudah jelas bahwa itu akan merugikan baginya jika dia terlalu terikat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mengundurkan diri hari ini, pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan. Tatapannya dengan cepat beralih ke boneka setan bumi, yang bertempur hebat dengan Hong Yun. Alisnya tanpa sadar merajut bersama. Orang tua itu, Chen Yun, sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini, ia tiba-tiba pergi keluar untuk mengganggu boneka setan bumi, mencoba untuk mencegahnya diambil oleh Xiaoyan. Kamu mencari kematian. Mata Xiaoyan menjadi dingin ketika dia melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh dalam hati Xiaoyan, tubuh boneka setan bumi tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan menyerangnya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menabrak Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah saat merasakan peningkatan mendadak dalam kecepatan boneka setan bumi. Dia buru-buru mengarahkan semua doki di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan boneka setan bumi. Perasaan mati rasa sedang ditularkan dari lengannya. Sialan, hanya apa boneka ini dibuat? Kekuatan fisiknya sebetulnya mengerikan. Jantung Chen Yun tanpa sadar merasakan beberapa kejutan saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiaoyan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Ini akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Suara cemas Hanci diam-diam dikirim ketika Xiaoyan mengendalikan boneka setan bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan serangannya.
Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pengingat Hanci. Dia merasakan bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain dengan cepat akan menyusulnya. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat tangannya tiba-tiba meraih ke arah lubang besar itu. Sebuah kekuatan hisap melonjak dan menarik tubuh Hong Li darinya. Xiao Yan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang cukup kuat. Aku tidak dapat membunuh kamu bahkan setelah semua ini. Tapi, itu sama saja." Kelopak mata Hong sadar bawah berkedut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah usaha yang sia-sia. Suara tajam dari angin deras bergemuruh di atas langit setelah Xiao Yan meraih Hong Li. Segera, sosok samar-samar dengan liar menembak ke arah arena batu langit dengan cara yang seperti kilat. Niat membunuh yang gelap dan padat yang menyebar keluar dari sosok itu bisa dirasakan meskipun terpisah jauh. Wush, meletakkan Hong Li turun. Jika tidak, kamu akan mati. Sosok manusia itu melihat orang yang Xiao Yan raih dengan tangannya dari jarak jauh. Segera, raungan marah sekali lagi ditularkan. Chen Yun, yang pahit bertahan, merasakan sukacita di hatinya setelah mendengar raungan ini. Penglihatan sekelilingnya melirik dan memang melihat sosok Hong Tian Xiao. Dia buru-buru berteriak, "Tua Hong, orang-orang dari klan Hong kamu semua telah mati ke tangan bocah ini. Cepat bunuh dia." Blaar. Cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun ketika kata-kata itu baru saja meninggalkan mulutnya dan tinju dengan keras menabrak lengannya. Chen Yun mengeluarkan erangan di bawah kekuatan besar ini mendarat. Sekumpulan darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Chen Yun. Sosok cahaya yang bergegas berhenti ketika mendengar teriakan Chen Yun, mengungkapkan seorang pria tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan menatap boneka setan bumi yang mengganggu Chen Yun. Kesendirian juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun sedang ditekan dan dikalahkan oleh boneka. Apa yang sedang kamu cari? Boneka ini adalah sesuatu milik bocah itu. Setelah kamu menahannya, boneka itu akan berhenti secara alami. Cepat menyerang. Jangan biarkan bocah itu kabur. Jika tidak, anggota klan Hong kamu akan mati tanpa alasan. Chen Yun dengan marah berteriak sementara Hong Tian Xiao dikejutkan oleh boneka setan bumi. Tatapan jahat Hong Tian Xiao perlahan berhenti di Xiao Yan di langit setelah mendengar teriakan Chen Yun. Dia mengatakan dengan cara yang padat, berat, dengan patuh melepaskan Hong Li. "Aku yang dulu akan membiarkanmu mati cepat." Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik Chen Yun, yang sedang ditekan oleh serangan boneka setan bumi. Dari kelihatannya, boneka itu mungkin bisa membunuh orang tua ini jika ada sedikit lebih banyak waktu. Selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi negara yang terluka parah. Xiao Yan ingin menunda beberapa waktu tetapi Hong Tian Xiao tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Chen Yun tidak akan mampu bertahan lama di bawah boneka yang kuat. Terlepas dari siapa orang tua kamu, aku yang lama pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dalam keadaan utuh setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hong aku. Hong Tian Xiao dengan sinis berbicara. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas menuju Xiao Yan. Niat membunuh yang keras itu menyebabkan rasa dingin muncul di kulit sejumlah orang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Hong Tian Xiao, yang bergegas, sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin.
Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan Li Hong Li dengan cara yang mirip dengan melempar tembakan. Orang tua, aku telah menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kamu tidak mengejar dia dan menyelesaikannya, dia pasti akan mati setelah kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah membuang Hong Li ke samping. Zing. Sosok cahaya yang membebani Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tianxiao ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li telah dilemparkan. Meskipun tubuhnya telah bergerak, raungan lain, yang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Bocah, aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah bahwa aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan seperti apa rasanya tidak bisa hidup atau mati. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan kejam Hong Tianxiao. Dia benar-benar mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil mewujudkannya bahkan sampai hari ini. Hong Tianxiao baru saja berbalik ketika tatapan jahat Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya diangkat ke busur gelap dan dingin ketika segel tangannya tiba-tiba terbang. Doki yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Jantung Chen Yun tiba-tiba tenggelam ketika dia merasakan tindakan Xiao Yan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan boneka setan bumi. Jika Xiao Yan bergabung pada saat ini, kemungkinan nasibnya akan menjadi sangat mengerikan. Bajingan tua ini, jadi bagaimana kalau orang itu mati? Dia hanya sampah, apa yang perlu ada untuk menyelamatkannya? Chen Yun hanya bisa mengutuk Hong Tianxiao dalam hatinya ketika dia panik. Dia sama-sama tidak mengharapkan bahwa dalam menghadapi dua elit Dozong mengungkapkan diri, Xiao Yan tidak memilih untuk segera melarikan diri. Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Jenis taktik habis-habisan ini gila. Blaar. Pukulan lain dengan kekuatan menakutkan dikirim dengan keras ke atas, dan menyebarkan doki yang agung di depan Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya meningkat di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya bergegas kembali. Sudut matanya melayang dan orang hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Sebuah telapak tangan energi kristal seukuran telapak tangan diam-diam muncul di tempat tangan sosok itu berada. Energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah Chen Yun berubah. Segel pembalik laut. Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segel tangan itu diayunkan dengan cara yang seperti kilat, dan menyerang titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat buruk saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu yang normal, itu pasti tidak sulit baginya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, angin tinju boneka setan bumi telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak bisa menggunakan kelincahannya, keterampilan Do. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan cepat berbalik arah. Air terjun megah seperti doki melesat keluar dari kedua tangannya. Blaar. Doki yang agung dan segel pembalik laut dengan keras bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia buru-buru menarik lebih dari selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya menarik satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat tumbuh lebih pucat. Zing. Chen Yun belum punya waktu untuk bersantai setelah mundur selangkah ketika kekuatan liar dan kekerasan, yang menyebabkan ekspresinya berubah, muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu, ia dengan kejam memukul bahunya. Grok. Chen Yun akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama setelah mengalami pukulan berat ini.
segar darah merah segar keluar. Tubuhnya mengusap tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Boneka setan bumi terus bergegas setelah tubuh Chen Yun baru saja ditarik. Mencengkeram lengan Chen Yun dan mematahkan jarinya, dia mengenakan cincin penyimpanannya di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Boneka setan bumi memegang jari yang patah dengan erat dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Sebaliknya, dengan cepat bergegas ke tempat Xiao Yan berada. Akhirnya, Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan dengan gelombang tangannya. Cincin penyimpanan yang dihapus dari jari Chen Yun juga jatuh ke tangannya. Haha, terima kasih atas hadiahmu, Penatua Chen. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik ke langit utara. Ada aura marah dengan liar bergegas dari arah itu. Sudahkah kamu menemukan sesuatu yang hilang? Tawa dingin terdengar saat Xiao Yan dengan cepat menyebarkan sayap tulang di belakangnya. Dengan sayap-sayap tulang, dia naik ke langit dan pergi. Bajingan kecil, paviliun petir angin aku tidak akan berhenti mengejar kamu sampai kamu mati. Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya merah darah saat giginya menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah sariawan diludahkan. Darah memiliki cahaya petir samar yang tersisa di dalamnya. Dengan pandangan jahat pada Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan cahaya esensi cahaya darah dibagi menjadi dua. Salah satu dari mereka menembus tembakan ke arah Xiao Yan sementara yang lainnya terbang ke arah langit selatan. Darah esensi yang datang berkedip di atas mengejutkan Xiao Yan. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara yang seperti kilat. Namun, pancaran cahaya esensi darahnya sangat cepat. Dengan sekejap, itu melesat ke tubuh Xiao Yan. Esensi cahaya darah petir tidak melakukan apapun untuk menyebabkan ketidaknyamanan sedikitpun untuk Xiao Yan ketika memasuki tubuhnya. Dia mengerutkan kening sedikit sementara suara ganas Chen Yun adalah sekali lagi ditransmisikan. Kamu telah dipukul dengan segel petir darah dari paviliun petir angin aku. Paviliun petir anginku akan dapat menemukan kamu dimanapun kamu pergi. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kau bisa bersembunyi. Aku akan menemanimu sampai akhir. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, ia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sosok ringan, yang dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei, sebelum menghilang dalam sekejap mata. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.